Ucapan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Dr. Samsir Agus MSc selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selanjutnya selamat datang kami ucapkan kepada bakal calon Rektor Umrah, kepada yang kami hormati Dr. Agung Damar Syakti SPI DEA. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Dr. Agus Salim SAG MSI. Kami ucapkan juga selamat datang kepada yang kami hormati kepada Dr. Irawanto SOS MSI. Dalam rangka penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji periode 2020-2024. Ibu Bapak hadirin yang saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari visi-misi bakal calon rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji masa bakti 2020-2024. Mungkin nanti kita akan mendengar bersama apa yang menjadi gagasan beliau ini untuk bagaimana melakukan penerapan, dan semoga nanti apa yang telah disampaikan oleh beliau ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita bersama bagaimana sebenarnya rencana yang beliau akan siapkan untuk umrah depan. Saya kira kalau saya seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pemilihan telah menetapkan tata tertib penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji periode 2020-2024 sebagai berikut. 1. Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon rektor akan dipandu oleh seorang moderator. 2. Para bakal calon rektor, undangan, dan hadirin wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 3. Visi, misi, dan program kerja disampaikan oleh bakal calon rektor secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan. Akan saya bacakan kembali tata cara penyampaian visi, misi, dan dialog interaktif hari ini agar kita nanti dapat mengingat kembali aturan-aturan yang telah kita tetapkan. Baiklah, untuk yang pertama, untuk penyampaian visi, misi, durasi yang ditentukan maksimal 20 menit dihitung mulai bakal calon rektor berbicara. Kemudian untuk dialog interaktif dibagi dalam 2 sesi. Pada sesi pertama diberikan kepada 5 orang dari anggota senat untuk memberikan pertanyaan kepada bakal calon rektor. Untuk yang pertama, dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Dr. Agung Darmasakti
40 adalah guideline utama dari kami untuk membuat visi 4 tahun ke depan, di mana visi yang kami create adalah menjadikan Umrah sebagai pusat kecemerlangan pendidikan tinggi, riset, mari social entrepreneurship dan tamadun maritim, dan kami limitasi menjadi skup Asia. Nah, tentunya untuk mencapai visi ini kita memiliki beberapa misi. Misi pertama adalah menjalankan pendidikan dan pengajaran dalam bidang sains, keteknikan, sosial, humaniora dan juga budaya yang terkait dengan aspek kemaritiman yang memiliki competitive advantage dan juga inovasi. Nah, dapat kedua adalah bagaimana kita orang bisa menjalankan impact melalui kegiatan-kegiatan riset yang inline dengan kebutuhan riset daerah, kebutuhan riset nasional, dan juga riset-riset yang sifatnya frontiers atau transdisipliner di kawasan regional Asia. Dan tentunya dalam ketiga adalah kita ingin memastikan bahwa Umrah akan berada di tengah-tengah masyarakat, ya, melalui program yang bersifat pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir, kita juga ingin menstimulasi kegiatan-kegiatan yang bersifat entrepreneurship dan ventura sehingga bisa mendorong terciptanya suatu peningkatan kesejahteraan baik produktivitas ataupun buat masyarakat sekitar kita. Ya, visi saya sederhana, Bapak Ibu sekalian, bagaimana umrah bertanjang. Bapak Ibu kenal mungkin tanjang adalah atau pihas Melayu, di mana posisinya yang sangat unik dan keberadaan tanjang berada pada posisi tertinggi. Kalau kita lihat next, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai umrah bertanjang ini dilandasi oleh berbagai isu strategis. Yang pertama adalah statuta umrah sendiri tentang tata cara pemilihan rektor yang mengatur bagaimana kegiatan yang mulia ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kita beri ucapan terima kasih kepada panitia ya semua yang sudah mensukseskan acara ini. Yang kedua, bagaimana Permendikbud tahun 2014 mengatur tentang SNPT dan juga rencana pendidikan jangka panjang nasional 25 tahun, dan juga mengacu pada cita-cita mulia bagaimana kita umrah mencapai National Class University based on Maritime, dan tentu saja ini semua dilandasi oleh capaian terakhir program rektor sebelumnya yang sudah sangat memberikan kita landasan yang cukup baik pada kita semua, sehingga capaian umrah Februari sampai dengan 2020 bisa dikatakan cukup berkembang dan progresif. Kita tidak bisa membuat universitas Maritim Raja Indonesia lebih maju dari berkembang apabila di dalam umrah sendiri ada konflik internal yang saya kira ini jadi bunyi dalam yang mana kita akan sulit. Kalau seandainya saya diberitakan bahwa kalau seandainya umrah ini hanya satu kapal dan kapal itu dua mesin, seandainya satu mesin saja tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya dua mesin ini, apakah itu SC dan non-AS, kita akan tahu apa yang dikatakan, apa yang diinginkan, kita akan tahu. Jadi pemberesan, pembenahan terhadap konflik internal, duri dalam daging, yang saya kira ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita selesaikan. Ini akan kita lihat. Dan beberapa regulasi saya pun coba mendapatkan berbagai masukan. Ternyata bahwa ada hambatan-hambatan dalam perlakuan antara saya dan organisasi. Saya kira ini juga harus diselesaikan bagi supaya umrah ini lebih maju, lebih cepat. Karena apapun itu yang kita buat, apabila kita kenal dalam umrah ini bermasalah, saya kira itu suatu hal yang jadi saya lebih mengatakan bagaimana masalah-masalah yang terjadi di dalam pemerintahan kita selesaikan, baru kita berpikir langkah ke depan. Jadi ini yang menjadi program prioritas yang akan saya tawarkan, ya. Bagaimana menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan. Karena bagaimanapun nanti kalau seandainya masalah tidak selesai, itu akan
mengganggu bagi kinerja dari Universitas Maritim ke depan. Nah, saya coba memberikan gambaran. Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah, akreditasi B 315. Kemudian tanggal berdiri, nomor SK, jumlah dosen kurang lebih 9 aktif, jumlah prodi akreditasi 11 ruang studi B, 8 kurang lebih, kalau dikoreksi kalau salah masih C. Ini jadi pertanyaan, ada apa? Kok masih C? Gitu. Nah, kalau Bapak itu percaya kepada saya, maka rektor umrah ke depan, selain rektor juga memimpin program quality assurance, karena saya 10 tahun di badan akreditasi perguruan tinggi. Oke, PR kita di mana? PR kita adalah yang merah ini. Teman kita hanya Bangka Belitung. Yang lain, gak usah dibandingin. Unsia itu sudah punya program D3 sampai doktor. Saya rasa itu rektor ke depan umrah akan bertugas. Kalau saya hanya merealisasikan tower selesai, Bapak Ibu, 2020-2024, saya pamit. Karena saya biasanya menerima jabatan kalau ada challenge. Ya. Saya tidak punya dream, wah saya mau lanjut 2024-2028. Saya kalau perlu di FM, Bapak Ibu, satu prode sudah menyampaikan. Tolong Pak cari pengganti saya. Dan Bapak Ibu, di situ saya ingin budayakan, budaya regenerasi. Jangan mau lama-lama. Nah, prodi satu prode selesai, naik wakil dekan. Ini enggak, ibu nanti tua di kampus. Kedepan saya ingin dari umrah ini muncul, irjen dikti dari umrah. Nah, kalau Bapak Ibu habis 2 periode kaprodi 4 tahun, 2 periode wadek 2 tahun, 2 periode dekan 2 tahun, 2 periode warek 2 tahun, selesai 30 tahun. Hanya dalam kampus. Kapan orang daerah mau? Saya orang daerah. Jadi wajar kalau orang yang pegang dirjen undi, UNJ, kemudian dari mana lagi UI, karena mereka nggak pernah berbetah di dalam. Nah itu yang pengen saya budayakan. Kita bagi tugas, siapa yang khusus ngurus prodi, siapa yang riset, siapa yang ahli dalam bidang event organizer. Nah itu harus ada dipilah klaster-klaster kemampuan SDM berasa kompetensi. Tolong sebutkan kepada kami 3 skala prioritas persoalan di umrah, dan yakinkan kepada kami bagaimana Bapak bisa menyelesaikan 3 skala prioritas persoalan di umrah itu sebelum berakhir masa jabatan Bapak. Terima kasih. Kita harus meningkatkan kinerja rektorat dan dekanat. Rektorat harus di-backup oleh Pak Warek akademik dan quality assurance, kemudian warek keuangan, warek mahasiswaan, dan warek kerjasama. Itu. Kemudian SDM. Saya rasa SDM itu tinggal kita pilih yang usianya masih memenuhi standar PNS, kita akan lebih besar supaya kita pemberian alokasi PNS yang lebih besar. Kalau hanya kita masukin formal saja Pak, tidak dibesuk. Mohon maaf, istilahnya kalau kita punya sesuatu jarang ditemui, dia berdebu juga. Bapak Ibu taruh saja formasi, tidak dipantau, dirasa. Nah, link itu yang insya Allah akan kita mudah-mudahan umrah pusat itu bisa teratasi. Kemudian saya tadi PNS dan PNS sudah tidak ada masalah. Dekan saja dengan peraturan dasar hukum yang ada bisa jadi dari non PNS. Yang penting KPK atau PPK-nya adalah PNS, selesai. Kita akan melakukan berbagai upaya-upaya untuk mendapatkan loan
dari berbagai pihak, sehingga masalah sarana ini karena di dalam laporan tugas publik umrah itu menyebutkan tentang masalah sakras ini sendiri. Jadi saya kira solusi itu akan bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga, saya kira masalah tindak lanjut daripada kerjasama. Saya kira kerjasama perlu kita lakukan dan tentu tindak lanjutnya yang lebih utama lagi. Karena hubungan baik itu perlu kita terus jaga, dan bagaimana supaya umrah ini menjadi suatu pencitraan bagi Kepulauan Riau bahwa memang umrah ini menjadi suatu perguruan tinggi yang betul-betul bagus. Kami punya pengalaman di kampus di TTKIN dengan ada satu sistem remunerasi. Remunerasi ini ada sistem untuk BLU misalnya, Satker juga sudah mulai sebenarnya. Di sana ada komponen dosen atau tenaga non-pendidikan diberikan hak dengan cara diberi skor kinerja, dan ini sangat membantu para asesor ya untuk memberikan skor kepada sivitas akademika. Misalnya di sistem pengajarannya berapa poin, misalkan minimal 12 SKS sudah ditempuh, kemudian untuk remunnya ada minimal 28 skor poin yang diambil dari misalkan mengajar dalam bilingual, kemudian memiliki Scopus dan Sinta misalnya, ada skor-skor khusus yang bisa menambah reward kepada SDM, sehingga itu menjadi tambahan bagi kesejahteraan tenaga pendidik ya maupun non pendidikan. Itu sistem akademik, sistem keuangan, sistem kepegawaian. Kepegawaian juga secara berkala wakil rektor itu memiliki program 3 bulanan melacak atau mengevaluasi sejauh mana jabatan jampung fungsional daripada dosen ini terkendala, dan itu tugas wakil rektor yang harus memantau secara berkala. Yang jadi prioritas dalam waktu itu adalah kita kelola. Jadi 3 bulan pertama harus kita siapkan semua peraturan-peraturan, regulasi-regulasi, SOP yang memungkinkan kita menjalankan program organisasi dengan lebih smooth, dengan tetap saja mengacu pada apa yang menjadi visi-visinya umrah sendiri. Baru yang ketiga adalah tentang saprasani atau infrastruktur. Saya tidak terburu-buru, tapi dipastikan 1 Januari 2021 maksimal proposal sudah masuk. Kenapa? Karena kita masih melihat potensi mendapatkan kesempatan mendapatkan aset-aset yang mungkin bisa dapatkan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, untuk bisa mendapatkan aset yang bisa dialihkan ataupun diberikan kepada umrah. Baru kita setelah 3 bulan atau 4 bulan kita desain pengembangan kampus berdasarkan dari apa yang kita dapat selama 3 atau 4 bulan ini. Saya perlu menyampaikan kepada para calon bahwa saya tidak melihat hari ini bagaimana karir staf-staf di teknik atau teknik-teknik di umrah. Hari ini 13 tahun tanpa kenaikan gaji, 13 tahun tanpa 12 tahun tanpa kejelasan karir. Itu bagaimana saya menyelesaikannya? Terus bagaimana saya menyelesaikan setiap semester buat-buat sekalian? Saya harus menghadapi adik-adik mahasiswa ini yang tidak sanggup kuliah karena mereka tidak punya uang. Bagaimana solusi buat uang untuk membantu anak-anak kampung saya di Natuna, Nabas, hingga Kalimantan, Kedembinan bisa masuk ke umrah? Karena sesungguhnya umrah ini didirikan adalah untuk mencapai itu. Tapi setiap tahunnya banyak budak-budak kita yang menangis tidak bisa masuk ke umrah. Dari tadi saya tidak melihat itu. Terus yang terakhir, bagaimana sih sebenarnya arah pengembangan untuk anak dosen-dosen saya? Hari ini banyak dosen staf di umrah yang guru mati karena mengharap PNS. Banyak keluar yang sudah guru mati karena mengharap PNS. Kenapa hampir setiap periode hanya dijanjikan, dibuat. Maksud saya, kalau tadi 100 hari, 3 bulan, 100 hari, 40 hari, lantaran, tapi hanya pada konteks pembangunan fisik, tapi bukan pada konteks bagaimana mengembangkan kesejahteraan kawan-kawan staf, kawan-kawan dosen, kawan-kawan mahasiswa. Saya hanya minta 100 hari pertama, bagaimana sih menyelesaikan permasalahan mahasiswa umrah, bagaimana menyelesaikan permasalahan teknik umrah, bagaimana menyelesaikan permasalahan umrah.
Waktu Mungkin sudah itu habis. membuat terima kasih. Jadi mungkin satu solusi adalah kita punya yang namanya bidik misi nasional. Saya yakinkan bahwa ada di berbagai perguruan tinggi, terutama di Banjarmasin itu ada bidik misi daerah. Mereka itu bisa memberikan satu solusi. Jadi mereka yang tidak bisa, kita untuk mencoba untuk menawarkan kepada pemerintah kabupaten kota yang ada di miskin. Bahkan kita juga menawarkan kepada gubernur. Pak Gubernur ini adalah masyarakat TV yang ingin kuliah. Bagaimana caranya? Jadi dengan bidik misi yang terbatas itu mungkin kita akan kembangkan dan kita harapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa akan bertambah. Angka partisipasi kasar, jumlah mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi itu akan meningkat. Saya kira itu menjadi satu solusi. Tentu saja komitmen umrah harus mensupport beasiswa full kepada siswa berprestasi yang masuk ke dalam program TPB misalnya seperti yang sudah dilakukan di kampus-kampus negeri lainnya. Yang kedua, tentu saja filantropi ini harus dijalankan. Bagaimana umrah memiliki satu institusi yang menampung para mustahik, para muzaki untuk mendermakan infak yang bisa dikelola secara profesional dan ini memberikan beasiswa dan ini dilakukan kami lakukan itu di kampus-kampus di bawah Kementerian Agama itu filantropi itu berjalan minimal misalnya dalam satu semester membantu 100 mahasiswa. Kalau Jakarta bisa membantu 100, mungkin daerah untuk tahun pertama bisa 25 misalnya, tahun kedua 50 dan ini saya pikir upaya untuk memotong tingkat dropout yang disebabkan oleh tidak mampunya mahasiswa. Untuk yang kedua mengenai PNS, memang aturan PNS ini sekarang ini ada 40-an ya, sudah tidak boleh lagi PNS. Tapi umrah punya kewajiban bagaimana kesejahteraan teman-teman yang memang sudah tidak bisa karena keterbatasan usia itu bisa sejahtera dengan komposisi tadi. Tadi standar strategi pembiayaan yang bisa membuat sejahtera seluruh sivitas itu bisa dikembangkan. Misalnya selain ada gaji pokok kemudian juga tunjangan, maka juga perlu ada program-program kolaborasi yang mengundang investor ataupun otonomi program juga yang menghasilkan bank ya, bank untuk Baik, mohon maaf waktu sudah habis. Pertama mungkin yang menjadi big issue bagi saya melihat dari laporan keuangan di website umrah itu kurang lebih pengelola dana 65 miliar. Nah jujur, kalau kami di ilmu accounting dan manajemen kita akan bisa akses kalau saya sudah masuk 65 miliarnya kemana alokasinya. Nah, kalau memang ternyata ada alokasi yang hal-hal yang tidak terlalu krusial, di situ yang kita alihkan. Itu pertama. 65 miliar itu menjadi big issue bagi saya. Itu kemana saja alokasi? Apakah memang ada skala prioritas? Kalau tidak prioritas, berarti kita cut. Karena kita akan utamakan sarpras, lembaga SDM. Kemudian jawaban dan juga Pak Oksek, pengalaman Pak Oksek, pertanyaan Pak Oksek sama waktu saya dulu masuk UNJ. UNJ itu dulu satker. Kalau satker itu memang terkurung, terikat, pergerakan memang nggak bebas. Setelah BRU, alhamdulillah saya kasih gambaran, income kami itu 2 kali lipat. Kalau mau besar lagi, kita lagi menunggu nih harmonisasi dan jenis dari Mas Nadiem, Kementerian Mendikbud. Gimana tentang PTNBH? Itu lebih bebas lagi kita. Pak Oksek mau buat mungkin biro bantuan hukum, yang penting melalui satu jalur PT, misalnya PT Umrah, kalau ITB itu punya PT Lampung. Mereka melakukan peminjakan, nah itu mereka PTNBH, itu solusinya. Kemudian beasiswa, ini makanya saya ingin sekali mengganti rencana rektorat itu dengan ada warik 4. Karena dengan warik 4 ini, warik 1 fokus untuk masalah akademik dan global politik issues. Warik 4 ini yang menjadi lobby-lobby ke company gimana Pertamina menambah alokasi beasiswa, bagaimana BNI mau kasih kontribusi beasiswa, semuanya Bapak Ibu harus lobby. Kalau lagi lobby, mohon maaf, istilahnya kalau kita punya istri saja tidak dibesuk, ya nggak apa-apa boleh itu aja, itu simpel ya. Harus sering didekati.
Kemudian formasi PNS. Kita akan coba untuk Kemenpan itu apa solusi untuk PNS. Tapi kalau memang sudah lewat usia, jawabannya PNPH. PNPH itu memang tidak ada lagi PNS. Jangan-jangan malah PNS yang jadi. Terima kasih. Saya lihat ada dua aspek pendekatan. Pertama secara eksternal. Secara eksternal yang harus dilakukan adalah peningkatan PNBP. Dan lagi-lagi kita bicara PNBP, maka reputasi dan performa umrah harus ditingkatkan. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga kalau PNBP-nya besar, itu akan memudahkan buat kita mengalokasikan pendapatan kita untuk kesejahteraan baik dosen dan TNI, dan juga ada subsidi silang buat adik-adik mahasiswa kita, terutama yang dari daerah kepulauan. Eksternal. Yang internalnya adalah kita tahu bahwa realitanya kenapa ini terjadi, karena memang sebagian besar alokasi dana yang ada itu dipakai untuk membayar teman-teman yang memang pada posisi belum menjadi PNS. Nah, saya pikir dua rektor sebenarnya sama berat tugasnya, tapi saya optimis rektor nanti itu gampang saya kerjakan, karena sebentar lagi kita akan mulai bergeser menjadi mendapatkan kesempatan untuk teman-teman yang tadinya belum menjadi P3K. Ini sangat akan memudahkan kita memberikan keleluasaan. Dan kalau itu terjadi, ya saya pikir optimisnya mungkin dalam waktu setahun ini nanti sudah oke. Nah, kalau sudah ini terjadi, maka kita punya keleluasaan. Nah, baru kita akan bicara KJM, mengikuti standar PMK, ya kan? Pengkajian sudah ditingkatkan dan sebagainya. Saya pikir saya lihat nggak ada tidak akan terlalu menjadi terlalu tidak di era rektor baru nanti ya, karena beda masalahnya. Mudah-mudahan masalah kita sudah lebih soft, dan saya sangat apresiasi dan saya melihat ketangguhan dari teman-teman hidup dalam era yang memang sangat berat. Tapi mudah-mudahan ada istilah terbitlah terang, out of the dark into the light. Ini sudah akan berakhir. Kita tidak perlu lagi membicarakan hal-hal yang mungkin akan menyebabkan kita harus optimis bahwa ke depan kita bisa bergerak. Seandainya itu ada delay, maka kita bisa melakukan penghematan dari program-program yang tidak mendukung kinerja dari BK rektor, itu kita akan skip dan eliminasi, dan kita bisa saving untuk lagi-lagi diarahkan untuk satu kesejahteraan, aktivitas, dan juga terkait dengan bagaimana subsidi silang adik-adik kita yang memang kami ini kesulitan dalam studinya. Yang terakhir kita bisa kerjasama dengan berbagai lembaga, donatur, kita juga invite bekerjasama dengan umrah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Untuk itu, saya selaku moderator Rima Melati mengucapkan terima kasih atas atensi dan seluruh yang hadir, dan juga mengucapkan sukses kepada panitia penyelenggara, dan selamat terpilih sebagai rektor umrah kepada bakal calon untuk periode 2020-2024 siapapun. Baiklah, sebagai kata penutup, tinggi-tinggi si pohon jati, hingga seekor si burung merbah. Bakal calon sudah menyampaikan visi dan misi. Semoga Allah memberi berkah.